Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Siti Arauda, saya sendiri Zelvia Ainun Fasya, Siti Rayyan Umami, Langgeng Banu Aji, dan Andiko Setia Putra. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih COVID-19 itu apa? COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan juga sesak nafas. Selain itu, dapat juga disertai dengan lemas, nyeri otot, dan juga diare. Pada penderita COVID-19 yang berat, dapat menimbulkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, bahkan sampai kematian. Bagaimana cara mencegah penyebaran COVID-19? Dalam upaya mencegah penyebaran virus ini, masyarakat dunia, khususnya di Indonesia, menerapkan social distancing serta physical distancing. Mereka membatasi dirinya untuk tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain dan tetap berada di rumah untuk mencegah terjangkitnya virus COVID-19. Keseharian mereka pun menjadi terhambat sehingga tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dan bepergian ke berbagai tempat seperti kantor, sekolah, dan mal sampai waktu yang belum ditentukan. Kemudian, apa dampak dari pandemi COVID-19 ini? Dampak dari adanya pandemi ini sangat berpengaruh terhadap remaja. Remaja menjadi stres karena mereka mengalami kesulitan saat harus belajar di rumah akibat pandemi. Mereka beranggapan bahwa dengan sistem daring ini pembelajaran menjadi kurang efektif. Dari survei yang dilakukan KPAI, ada sebanyak 79,9% anak berpendapat bahwa interaksinya menjadi berkurang dan guru hanya memberikan tugas saja, sehingga anak mengalami peningkatan stres. Dan 20,1% sisanya menganggap bahwa tetap adanya interaksi dalam proses pembelajaran. Ternyata, dampak negatif dari adanya peraturan seperti social distancing dan physical distancing serta PSBB ini membuat anak-anak menjadi merasa jiwanya lebih tertekan. Menurut WHO, stres yang muncul selama masa pandemi COVID-19 bisa berupa rasa takut dan cemas mengenai kesehatan diri dan kesehatan orang terdekatnya, pola tidur dan juga pola makan yang berubah, sulit berkonsentrasi, hingga menggunakan obat-obatan atau narkoba. Kondisi psikologis para remaja yang notabene-nya masih rentan dan mudah terganggu makin diperparah dengan kondisi di lingkungan sekitarnya yang tidak mendukung mereka melakukan aktivitas seperti biasanya. Berdasarkan data yang diperoleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia yang meneliti tentang perkembangan psikologis masyarakat saat pandemi COVID-19, 64,3% dari 1.522 responden mengalami masalah kecemasan atau stres sebagai dampak dari adanya pandemi ini. Responden tersebut terdiri dari perempuan sebanyak 76,1% yang berusia dari 14 sampai 71 tahun. Setelah mengetahui dampak dari pandemi COVID-19, lalu bagaimana cara mengatasinya? Beberapa cara untuk mengatasinya yaitu yang pertama, pertahankanlah waktu tidur yang konsisten, batasi konsumsi kopi dan alkohol, berolahraga, dan juga menjauhi gadget supaya lebih cepat tidur. Yang kedua, membuat jadwal belajar dan kegiatan yang teratur. Yang ketiga, melakukan hobi. Yang keempat, meningkatkan interaksi virtual pada saat pembelajaran. Yang kelima, fokus pada diri sendiri untuk menghindari pikiran negatif. Dan yang terakhir, terima perasaan baik senang maupun sedih. Sekian dari kami, terima kasih telah menyimak video ini dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.